dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 7.39 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke segmen Sorotan Dunia Islam, membahas perkembangan dunia Islam dengan tema sikap umat terhadap Hari Valentine dan fenomena generasi muda bersama redaktur pelaksana tabloid Media Umat, Mujianto. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum Pak Mujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mujianto, hari ini bertepatan Hari Valentine kalau kata orang luar. Ini bagaimana fenomena hari ini dan juga sikap umat Islam? Ya, kalau kita lihat memang ini adalah satu budaya dari luar Islam yang dikemas seolah-olah ini menjadi budaya siapa saja, sehingga ini bisa menipu dalam pengertian bisa menarik orang-orang Islam, terutama generasi muda kita, untuk ikut bareng-bareng di dalam perayaan itu, dan ini ya mengarahnya kepada satu aktivitas kebebasan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa acara ini sebenarnya jelas-jelas bukan dari Islam. Dan ini kalau kita telusuri sejarah justru datang dari Romawi kuno. Ya, termasuk ada yang menyebut ini adalah upacara untuk menghormati dewa, gitu ya, upacara untuk memuja dewa, namanya dewa Faunus, ya, pendiri dewa pertanian Romawi, serta menghormati pendiri Roma, Romulus dan Remus, gitu ya. Juga menghormati apa yang namanya Saint Valentine gitu. Jadi ini adalah bukan budaya Islam. Yang ketiga, tentu budaya ini mengarah kepada upaya untuk menjauhkan umat dari aturan ajaran agamanya, karena di dalam Islam itu sudah sangat jelas ya, ketika pria dan wanita kemudian itu belum memiliki satu ikatan, ya, kalau di dalam Islam disebut ikatan pernikahan, maka tidak layak ya untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan di luar dari yang seharusnya, karena itu bisa masuk dalam kategori mendekati perbuatan zina gitu. Jadi itu beberapa hal terkait dengan perayaan itu, dan seharusnya umat Islam ya nggak perlu ikut-ikutan ya, karena memang itu bukan budaya kita, dan itu jelas-jelas justru menghancurkan ya moralitas generasi muda kita gitu. Kenapa sih Pak Mujianto budaya luar ataupun budaya yang memang berseberangan dengan ajaran agama ini lebih cepat diterima di kalangan muda? Ada apa penyebabnya Pak Mujianto? Yang pertama tentu karena satu, para generasi muda kita, mohon maaf, itu masih dangkal di dalam memahami agama. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana ajaran Islam, mana yang bukan ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena budaya-budaya dari luar, dari orang-orang kafir itu dikampanyekan dengan sangat indah, ya, ibarat kado itu sesuatu yang dalamnya sebenarnya busuk begitu, tapi dikemas dengan sesuatu yang sangat baik, yang kemudian seolah-olah ini bukanlah sesuatu yang busuk, ya. Jadi dibungkus dengan bungkus yang baik, kemudian diberi wewangian di luarnya, ya, sehingga orang melihatnya ini bukan sesuatu yang busuk gitu, atau yang tidak baik gitu. Nah, ini yang dikemas, dan pengemasannya ini terkait dengan saya kira dengan budaya global. Jadi global ini sekarang dikuasai oleh kekuatan kapitalisme yang mengagungkan kebebasan. Jadi kalau kita lihat bagaimana dulu kata Imam Ali kan, kalau sebuah keburukan atau kejahatan itu yang diorganisir kemudian diulang-ulang, itu seolah-olah menjadi sebuah kebenaran gitu. Ya, ini kan juga tentunya ada pergeseran budaya. Dikatakan juga di media ini bahwa negara Arab Saudi juga secara tidak langsung merayakan. Apakah ini memang adanya kalau kita katakan strategi marketing juga, Pak Mujianto? Ya, jadi
ini yang saya kaitkan dengan yang pertama tadi, yaitu dangkalnya kita ini di dalam memahami Islam. Dan seolah-olah representasi Islam itu adalah Arab Saudi. Jangan salah, Arab Saudi itu bukan representasi Islam. Bahwa di Arab Saudi itu ada sebagian dari ajaran Islam yang diterapkan itu iya. Tapi praktek-praktek yang ada di sana itu tidak sepenuhnya sekarang menunjukkan praktek Islami. Justru malah di sana sekarang dikembangkan upaya untuk liberalisasi dengan misalnya Arab Saudi 2030 itu yang kampanyekan oleh Muhammad bin Salman MBS itu. Nah, justru inilah yang tadi dikaitkan dengan apakah kita ini beragama berdasarkan orang-orang atau negara tertentu, atau kita ini beragama, bertindak, berlaku sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi gitu ya. Jadi jangan kemudian di sana sekarang kok boleh, berarti kita boleh. Di sana aja itu pusatnya Islam boleh. Nah, nanti dulu harus dilihat dulu. Karena kalau kita kemudian hanya melihat itu, nanti lama-lama bukan ajaran Islamnya yang menjadi patokan, tapi kemudian perilaku orang. Nah, perilaku orang ini bisa berubah-ubah tergantung pada otaknya ini diisi apa, kan begitu. Apakah diisi dengan aturan Islam atau tidak, atau justru ini akan malah membahayakan karena otaknya ini bukan otak Islam, tapi justru otak yang didasari oleh pandangan-pandangan kebebasan gitu. Berarti kita lebih melihat bagaimana karakter seseorang ataupun karakter di satu titik ketimbang mendalami ajaran-ajaran Nabi, karena kita lebih melihat Arab Saudi seperti ini, negara-negara Islam di Timur Tengah juga melakukan kok. Jadi kita hanya melihat cerminan dari negara tersebut, Pak Mujianto ya. Iya, sekarang ini kan begini, sebenarnya orang kita ini juga lemah di dalam, lemah dalam memandang wawasan internasional. Jadi seolah-olah yang namanya negara Timur Tengah itu adalah sudahlah kayaknya Islamnya luar biasa gitu ya. Jadi seolah-olah itu menjadi prototipe gitu ya masyarakat Islam. Padahal nggak begitu. Kita harus ngerti juga perkembangannya. Mungkin apalagi sekarang ini kita harus melek juga bagaimana, lihatlah di YouTube bagaimana kehidupan mereka yang apalagi misalnya kalau kita melihat Dubai gitu ya, Uni Emirat Arab itu luar biasa, bukan luar biasa Islamnya gitu ya, luar biasa sekarang kebebasannya dan sudah tidak mencerminkan lagi budaya Islam meskipun bajunya pakai gamis gitu kan. Jadi kita ini kadang-kadang hanya melihat tampilan-tampilan luar ya, tapi tidak melihat ajaran Islamnya itu sendiri kayak apa gitu ya. Seolah-olah itu maju, jangan dilihat itu. Kalau nanti tertipu ya kan, di Dubai itu bagaimana kehidupannya, yang ditampakkan adalah kemasannya yang luar biasa. Tapi di balik gedung itu orang yang miskin juga ada, orang yang keleleran juga ada gitu kan. Nah, jadi kita ini harus punya wawasan global, wawasan yang luas supaya kita tidak gampang tertipu oleh kampanye-kampanye yang seolah-olah Islami gitu. Iya, ini kan kalau melihat budaya ini masyarakat ataupun generasi muda ini terlihat tertarik. Nah, lantas gimana agar tentunya generasi muda umat Islam ini tertarik dengan ajaran-ajaran agama, seperti tertarik dengan budaya luar? Iya, memang tidak ada jalan lain sebenarnya kecuali kembali memahamkan Islamnya dulu. Karena apa? Karena begini, yang namanya perbuatan atau tindakan itu tergantung kepada pemahaman seseorang. Kalau orang memahami bahwa pacaran itu boleh, itu ya sudah, maka perilakunya itu akan mengikuti itu gitu ya. Tapi kalau dia pemahamannya bahwa pacaran ya berdua-duaan lawan jenis tidak boleh, maka dia juga tidak akan melakukan. Apa yang mendasari adalah pemahamannya gitu. Nah, karena itu kalau kita ingin menghindarkan generasi muda dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada
apa yang sekarang dikampanyekan oleh dunia barat di negeri Islam, ya tentu mengembalikan lagi pemahaman Islam. Bagaimana dengan belajar, ya menarik kembali para generasi muda untuk mau belajar. Nah, tentu ini yang harus dicari jalannya. Kenapa? Karena sekarang generasi muda itu kan generasi yang dekat dengan digital gitu. Yeah. Nah, ini yang harus dicarikan jalan oleh para dai supaya tidak monoton saja seolah-olah ini nggak boleh. Tapi juga diberi kita para dai itu harus mampu mencari jalan dengan menggunakan media-media yang dekat dengan mereka, dengan anak muda, supaya anak muda itu bisa ngeh dengan sendirinya, dengan mudah, ya tanpa merasa mereka digurui. Karena anak sekarang itu rata-rata kan begitu, seolah-olah sudah tahu semuanya, gitu, nggak mau digurui dan seterusnya. Nah, ini menjadi tantangan kita di era sekarang, gitu. Berarti harus ada campaign atau kampanye, mungkin kampanye hijrah, Pak Mujianto ya? Ya, bisa dikatakan hijrah gitu ya. Tapi sebenarnya harus hati-hati juga. Ketika kita mengkampanyekan sesuatu itu buruk, itu keburukannya harus diikutkan gitu ya. Misalnya contohnya sekarang kita Valentine gitu ya. Nah, kita ngomongin Valentine nggak baik. Nah, misalnya itu bisa jadi orang malah awalnya nggak tahu menjadi tahu. Oh, Valentinan. Padahal nggak tahu dia isinya apa. Nah, itu harus diberikan juga kemasannya, keburukannya di mana, pelanggarannya di mana, ya, sehingga itu menjadi jelas bahwa yang kita omongkan itu adalah sesuatu yang memang harus dihindari. Jangan kemudian dikampanyekan orang malah ikut gitu ya. Ini yang bahaya juga. Jadi memang harus ada teknik-teknik untuk kemudian menjadikan orang paham, sadar, dan kemudian melakukan atau tidak melakukan terhadap sesuatu begitu. Nah, lantas bagaimana agar budaya yang mungkin berseberangan dengan ajaran Islam ini bisa dihentikan ataupun mungkin orang tidak tertarik lagi, Pak Mujianto? Ya, memang yang pertama adalah dari kita sendiri ya, kita sendiri yang tadi kita harus paham. Yang kedua sebenarnya kalau mau ini cepat gitu ya, ini harus negara. Kalau negara itu bertindak selesai kok gitu ya. Kepala negara ngomong A, selesai, semuanya tidak melakukan. Tapi kalau ini diberi kebebasan, orang kemudian ya sudah terserah kamu, mau ikut mau enggak, urusan kamu, itu urusan agamamu, itu urusan pribadimu. Ini rusak nanti. Ya. Nah, karena itu kan negara di dalam pandangan Islam itu adalah sebagai benteng bagi umatnya, benteng bagi rakyatnya, benteng bagi akidahnya gitu ya, akidah rakyatnya. Nah, karena itu kalau mau bagaimana sih mengatasi ini dengan mudah, ya negara harus bertindak. Bilang saja dilarang, selesai gitu kan. Sama dengan misalnya orang harus dilarang mencopot helmnya kalau naik motor gitu. Selesai, kamu semua orang pakai helm gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian terserah kamu, kira-kira orang akan banyak melanggar atau malah ikut? Ya pasti banyak melanggar karena mengikuti hawa nafsunya. Nah, jadi saya kira peran negara itu menjadi sangat penting dan itu harus ditanamkan sejak dini lewat dunia pendidikan ya. Karena bagaimanapun tanpa itu ya kasihan anak-anak muda kita, dia mencari kebenarannya dari dunia yang memang dia tidak kenal ya, dunia lain ya, lewat media sosial yang belum tentu apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia nikmati itu sesuai dengan akidah Islam gitu. Baik, Pak Mujianto, terima kasih Pak Mujianto sudah berbincang dalam kesempatan ini. Semoga jadi manfaat bagi kita semua, Pak Mujianto. Baik, terima kasih Pak Mujianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian Sorotan Dunia Islam bersama redaktur pelaksana tabloid Media Umat, Mujianto.